Hanako sama Tsukasa itu sebenarnya saudara kembar, tapi kok tiba-tiba Tsukasa bisa jahat banget, sadis banget. Terus Hanako setiap kali ketemu Tsukasa kayak takut banget gitu, kayak trauma banget gitu. Emang kenapa sih Tsukasa tiba-tiba yang katanya dulunya tuh baik banget bisa jadi sadis terus serem gitu? Oke, jadi sini aku jelasin. Tapi sebelum itu spoiler warning dulu ya, gara-gara video ini tuh bakal mengandung banyak banget spoiler dari manganya yang mungkin bakal ntar juga bakal muncul di adaptasi animenya. Jadi gini nih, Tsukasa sama Hanako itu beneran adik kakak kembar. Dan sekadar buat pengingat lagi, si Hanako itu kakak dan Tsukasa itu si adik. Jadi si Hanako ini juga nama aslinya yang udah kita tahu itu Amane Yugi. Cerita itu bermula waktu si Tsukasa lagi main di depan rumah mereka. Dia tuh lagi main-main kayak bocil pada umumnya. Dan dia tuh kan anaknya tuh emang rada-rada dari awal. Jadi dia tuh kayak lagi ngambil-ngambil kadal di depan rumah. Setelah itu tuh dia juga sambil bawa-bawa bola. Tapi bola itu gak sengaja masuk ke dalam kolong rumah mereka. Dia tuh akhirnya berusaha buat ngambil bolanya lagi, tapi itu gak bisa-bisa. Tau-tau gak sengaja tuh kadalnya dia tuh lepas masuk ke dalam rumah. Tau-tau tiba-tiba bola itu kayak ada yang lempar dari dalam keluar. Itu tuh Tsukasa itu kayak rada bingung. Dia tuh sadar kalau misalnya ada orang lain yang kayak di dalam situ yang ngelempar bolanya ke dia. Nah, setelah itu dia langsung lari-lari masuk ke dalam rumah, datengin Amane yang sakit-sakitan dan cuma bisa tiduran sambil ngobrol bareng. Di situ tuh Tsukasa itu kayak ngomong-ngomong soal di bawah rumah itu ada ini, itu, dan bla bla bla. Tapi setelah itu tuh si Aman tuh kayak ngomong-ngomong kalau dia itu pengen beli buku baru buat dibaca bareng sama Tsukasa. Setelah dengar itu Tsukasa itu balik ke tempat kolong rumahnya itu dan ngasih kayak sebongkah nasi gitu. Biar si orang yang ada di dalam kolong rumah ini pengen ngasih Tsukasa buku itu, tapi sama sekali nggak direspon. Akhirnya Tsukasa nyari barang lain, itu kodok. Dia kasih kodok ke benda makhluk yang ada di dalam kolong itu. Setelah itu si Tsukasa itu langsung dikasih buku yang dikepengenan Amane. Gak lama itu dia tuh langsung datang lagi ke Amane sambil bilang, ini buku yang kamu mau Amane, kayak gitu. Si Amane tuh kayak, oh iya makasih Tsukasa, nanti aku bacain ya buat kamu, kayak gitu. Tapi sini tuh Amane tuh sekedar mikir kalau Tsukasa itu abis ke toko buku bareng sama ayahnya. Intinya si Tsukasa itu setelah itu bilang ke Amane kalau misalnya kamu pengen apa-apa selalu bilang ke aku aja ya, nanti bakal kasih. Setelah itu setiap permohonannya Amane sama Tsukasa tuh selalu dikabulin. Dia selalu ngasih barang ini itu sesuai sama keinginannya si Amane. Suatu ketika ibunya Tsukasa itu ngedatengin Tsukasa dan meluk Tsukasa, bilang, hari sekarang tuh kakak kamu lagi sakit, jadi jangan terlalu diganggu ya, kayak gitu. Setelah itu Tsukasa kayak oke. Nah akhirnya Tsukasa tuh langsung datengin si Amane dan bilang, Amane bangun dong, aku punya sesuatu yang seru nih buat tunjukin. Maksudnya itu kayak makhluk yang ada di kolong rumahnya. Setelah itu tuh tiba-tiba si Aman tuh langsung marah ke Tsukasa dan dorong Tsukasa. Terus malah bilang kayak, Tsukasa enak ya bisa lari-larian kesini kemari, kalau aku kan sakit jadi nggak bisa keluar kayak Tsukasa. Itu tuh kayak gitu tuh si Aman tuh kayak nangis. Dia bilang kalau dia itu nggak pengen sakit terus. Setelah itu tuh si Tsukasa tuh langsung ikutan sedih. Dia bilang kayak, Amane jangan nangis, nanti permohonan Amane buat sembuh itu bakal terkabul kok. Nah, kan sadar gak sih kalau misalnya dari tadi tuh makhluk yang ada di kolong rumahnya Tsukasa itu selalu bakal ngasih barang atau apapun atau ngebuka permohonan apapun dengan imbalan. Jadi dia tuh awalnya kayak ngasih kodok atau nggak kadal biar dia bisa dapat bolanya lagi, atau enggak kayak dapat bukunya kayak gitu-gitu. Jadi buat kesembuhannya Amane, Tsukasa juga perlu ngasih sesuatu buat imbalannya. Timeskip waktu mereka berdua umur 4 tahun, mereka ini lagi ulang tahun, foto bareng dan makan bareng. Orang tuanya ngerayain ulang tahun mereka dan kayak bahagia banget gitu loh. Nah tiba-tiba si Amane itu udah benar sembuh. Orang tua itu sebenarnya juga kaget banget gimana Amane bisa tiba-tiba sembuh. Dokter pun bilang kalau misalnya itu tuh benar keajaiban. Nah setelah itu tuh juga si Tsukasa itu akhirnya tiba-tiba pergi waktu di tengah-tengah keluarganya itu lagi pada makan bareng. Tsukasa langsung datang ke kamar dia, lalu kayak ada suara gitu yang bilang, Tsukasa ayo bayarannya. Terus habis itu si Tsukasa bilang, oh iya yang penting Amane udah sembuh, kayak gitu. Nah bisa dibilang yang ada di dalam bawah kolongnya rumahnya Tsukasa itu kayak sejenis arwah. Jadi kita bisa bilang ini rumahnya si Tsukasa sama Hanako itu emang kayak rumah terkutuk gitu. Jadi emang kayak rumah terkutuk yang ada arwahnya gitu. Dan hampir semua orang yang pernah nempatin rumah itu tuh pasti bakal berakhir buruk, entah kayak penyakit ini itu dan bla bla bla. Bahkan orang berburu, orang yang tinggal, orang yang sekedar lewat aja juga bisa kena kutukan rumah itu. Bisa dibilang kayak tipikal rumah horor gitulah. Dan waktu itu time skip beberapa tahun, Tsukasa tuh menghilang. Keluarga itu pada nyariin dia terus-terusan, nyari terus bla bla bla. Sampai akhirnya tuh ketemu tuh si Tsukasanya. Ya beda dong, keluarga itu pada seneng banget kayak, oh my god Tsukasa kamu balik, kayak gitu. Nah tapi waktu balik tuh semuanya itu gak ada sadar, mau Amane ataupun bapaknya. Yang sadar itu cuma satu orang, yaitu ibunya si Tsukasa. Ibunya Tsukasa ini datengin ke suatu kuil gitu.
Nah waktu di kuil itu ibunya Tsukasa itu malah jadi histeris dan kayak nangis dan teriak-teriak kalau dia bilang itu tuh bukan anak saya, dia tuh makhluk yang berbeda. Walau penampilan luar itu mirip, tapi itu beneran bukan anak saya kayak gitu. Orang-orang kuil tuh mikir kalau ini ibunya itu udah stres kali ya, padahal anaknya itu kelihatan kayak anak normal yang baik-baik aja. Jadi di situ tuh orang-orang tuh nggak ada yang nganggap ada yang salah dari Tsukasa, mereka tuh malah cuma mikir ibunya itu emang stres aja kali ya kayak gitu. Habis itu ada salah satu orang yang kayak bisa dibilang tuh kayak bawahan di kuil itu, dia kayak lagi datengin Tsukasa terus kayak ngomong, "Dek, kamu lagi gambar apa?" Tsukasa tuh kayak lagi gambar-gambar di tanah gitu. Nah tiba-tiba si Tsukasa tuh bilang ke orang itu, "Ini harapan kamu tuh bakal kabulin. Besok harinya kepala pendeta di situ tuh wafat." Nah bisa dibilang orang yang abis ngobrol sama Tsukasa itu apa ya, dia tuh beneran kayak benci banget sama si kepala pendeta gara-gara kepala pendeta itu sering ngehina dia dan bla bla bla. Nah setelah itu tuh dia tuh juga kayak ngerasa ini pasti gara-gara Tsukasa, tapi dalam sisi lain dia mikir dia kan cuma anak kecil, pasti nggak ada yang aneh lah dari itu. Tapi setelah itu setelah beberapa hari itu kayak bukan beberapa hari, kayak beberapa tahun kemudian ada kasus seluruh keluarga bunuh diri gitu di Rumah Merah, yaitu satu keluarga itu pada bunuh diri. Tsukasa, Amane, sama kedua orang tuanya. Untuk kedua orang tuanya kita ini sampai sekarang tuh belum dijelasin di manga, tapi kalau Tsukasa udah jelas kita tahu banget kalau misalnya si Amane itu yang ngebunuh Tsukasa dan akhirnya si Amane itu bunuh diri. Jadi kurang lebih yang kita tahu dari awal itu baru sampai segitu doang, dan kita tuh benar-benar belum tahu banyak banget dari hal-hal lainnya. Sampai sekarang tuh kita tuh benar masih dapat info dikit banget soal itu. Tapi kalau misalnya kalian nanya apa kira-kira alasan kenapa Tsukasa jadi kayak sadis dan kayak serem banget kayak gitu, itu tuh kemungkinan besar gara-gara jiwanya itu mulai bercampur sama arwah yang ada di bawah kolong rumahnya Tsukasa itu.